Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wulan Suci Putri, NIM E 2019-2330. Saya dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 8 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan zakat. Yang pertama, syariat zakat para Rasulullah, yang mana sebelum Nabi Muhammad mensyariatkan zakat, Allah telah lama menurunkan syariat zakat kepada Rasul sebelumnya, yang mana pada saat itu syariat zakat lebih dikenal dengan risalah-risalah agama samawi. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulnya melalui jalan wasiat untuk disampaikan kepada umatnya agar menunaikan zakat, yaitu sebagai suatu bentuk ibadah. Al-Quran mencatat syariat zakat yang terdapat pada Quran Surah Maryam ayat 30-31, yang artinya, Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan Dia juga memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Dan banyak ayat lain yang mencatat tentang wasiat Allah agar menyampaikan zakat kepada Rasulnya, agar disampaikan kepada umatnya sebelum zamannya Rasulullah. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah telah mensyariatkan zakat kepada Rasul sebelumnya, baik itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, zakat pada zamannya Rasulullah. Namun, di kalangan sejarawan terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa pensyariatan zakat pada tahun kedua Hijrah, yakni 1 tahun sebelum pensyariatan puasa. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa pensyariatan zakat pada tahun ketiga, yakni 1 tahun setelah Rasulullah hijrah. Namun pada intinya, pensyariatan zakat terjadi atau dilaksanakan setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Jadi, pembayaran zakat mulai efektif ketika Rasulullah sudah membentuk pemerintahan di Madinah, dan beliau membentuk lembaga atau Baitul Mal yang kemudian dikelola langsung oleh amil zakat, yaitu para sahabat Rasulullah yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Pada saat itu, zakat yang dikeluarkan berupa emas, perak, binatang ternak, hasil panen, hasil dagang, dan lain sebagainya dengan ketentuan tertentu. Jadi secara garis besar, zakat yang dikelola atau yang didistribusikan pada zaman Rasulullah secara terpusat atau secara sederhana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Ashar, NIM E 2019-2331, dari kelas ES 8. Dan di sini saya sebagai pemateri kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah zakat pada masa Khulafaur Rasyidin dan pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama saya akan membahas zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang dimana khilafah pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat ini adalah sebuah perjanjian dengan Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, mereka menganggap perjanjian ini telah usai atau telah putus. Salah satunya adalah kaum dari suku Arab Badui. Jadi mereka ini menganggap zakat itu adalah sebuah hukuman atau beban yang merugikan.
Dan pada akhirnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memutuskan untuk memerangi kaum-kaum atau orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Dalam perang ini juga tercatat bahwa perang ini adalah perang pertama di dunia yang dilakukan oleh sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya. Perang ini disebut Harbu Riddah. Dan yang kedua pada masa Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab ini beliau menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antaranya adalah dengan menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, enggan memungut sebagian zakat tanaman, dan mewajibkan sewa tanah. Namun perlu diketahui bahwa penetapan hukum menghapus zakat bagi golongan mu'alaf ini bukan berarti mengubah hukum agama atau hukum Al-Quran, melainkan ini hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman. Juga dalam masanya Umar bin Khattab, beliau mencontoh sistem administrasi yang ditetapkan di Persia, yang dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi 8 provinsi. Yang pertama yaitu Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan yang terakhir Mesir. Juga ia mendirikan Al-Dawawin. Jadi Al-Dawawin ini adalah sama halnya seperti Baitul Mal, yaitu sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas pembukuan, pemasukan, dan pengeluaran negara. Dari sini juga Umar memberi kontribusi besar kepada dunia Islam. Dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, meskipun kekayaan negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga tercukupi, namun pada masa Utsman ini justru administrasi zakat dianggap mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan itu sendiri. Jadi di mana Utsman memberi kebebasan kepada amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak untuk menerimanya. Zakat itu zakat tidak terlihat seperti zakat perdagangan, zakat emas, perak, dan perhiasan lainnya. Ketidakteraturan ini yang akhirnya menjadikan administrasi zakat di masa Utsman bin Affan mengalami kemunduran. Dan yang keempat masa Ali bin Abi Thalib, sayangnya berbeda dengan masa khalifah sebelumnya. Situasi politik di masa Ali ini berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Namun Ali tetap berusaha untuk memfokuskan perhatiannya dengan serius dalam pengelolaan zakat. Ia melihat bahwa zakat itu adalah urat nadi bagi pemerintah dan agama pada saat itu. Bahkan ia juga menyatakan bahwa kaum fakir miskin dan pengemis, biaya hidup pengemis dan fakir miskin ini ditanggung oleh Baitul Mal, atau yang tadi kita jawab Al-Dawawin. Dan permasalahan mekanisme pada masa Utsman yang sebelumnya dalam distribusi zakat ini ternyata masih berlanjut, yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, di mana para amil membagikan zakat tersebut kepada orang terdekat mereka. Jadi pada zaman Utsman itu sudah kelihatan dalam pendistribusian zakatnya
mulai menurun. Dilanjutkan pada zaman Ali, dan mereka para amil ini akhirnya berinisiatif untuk membagikan zakat kepada siapapun terserah, yang akhirnya menyebabkan penurunan dalam distribusi zakat pada masa Utsman dan Ali ini. Dan selanjutnya saya akan membahas sejarah zakat pasca Khulafa Rasyidin. Bila pada zaman Nabi dan Khulafa secara konsisten pengelolaan zakat itu di bawah tanggung jawab pemerintah, maka pada zaman pasca Khulafa Rasyidin justru pengelolaan zakat itu sedikit terlepas dari otorisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh rasa tanggung jawab kepada rakyat yang semakin kurang pada masa pemerintahan setelah Khulafa Rasyidin. Rakyat pun akhirnya tidak mempercayai pemerintahan setelah pemerintahan Khulafa Rasyidin tadi, yang diakibatkan juga kelalaian mereka dalam melakukan kesalahan secara terbuka dan sengaja. Maka bisa dibilang pemerintahan pasca Khulafa Rasyidin ini sangatlah berantakan, terutama dalam masalah zakat. Banyak dari mereka yang melanggar hingga menyalahgunakan sistem pemerintahan dalam pendistribusian zakat, seperti halnya pada pemerintahan Bani Umayyah, yang dimana menjadi periode pengembangbiakan benih-benih feodalisme dan nepotisme. Dan setelah itu terjadilah banyak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan kaum muslimin Mekah, Madinah dan Irak. Mereka merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan pada zaman Bani Umayyah. Ditambah zakat yang akhirnya kurang menjadi prioritas bagi pendadaan negara karena adanya pendapatan dari khoraj dan jizyah yang sudah mencukupi kebutuhan negara. Jadi adanya khoraj dan jizyah ini akhirnya mengenyampingkan pendanaan zakat. Dan pada abad ke-17 semua otoritas pengelolaan zakat terlepas dari tangan pemerintahan, karena pada abad itu seluruh umat Islam di berbagai penjuru telah jatuh di tangan para penjajah negara barat. Setelah semuanya selesai, umat Islam mulai membangun kehidupannya sendiri kembali. Dari pesantren, para kiai mengatur kehidupan rakyat, ikut membantu kehidupan rakyat menurut yang dianggap benar, sesuai norma agama. Para pemuka agama pun juga ikut membangun kembali umat Islam, terutama dalam masalah zakat, yang pada akhirnya dalam pengelolaan zakat ini para rakyat lebih mempercayai tokoh agama dan para ulama. Jadi rakyat menilai jika zakat dikelola oleh pemuka agama dan para ulama, maka zakat ini akan sampai kepada yang dibutuhkan dan tidak mungkin disalahgunakan. Dan mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya tentang sejarah zakat pada masa Khulafa Rasyidin dan pasca Khulafa Rasyidin. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan, dan saya juga mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata saya yang salah. Terakhir saya ucapkan
Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Romadoniah, NIM E 2019-2333. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan penjelasan mengenai zakat. Saya akan menjelaskan zakat di Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Yang pertama yaitu pada masa kerajaan Islam. Pada masa ini kemungkinan memiliki spirit modern yang kuat atau semangat yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Zakat sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawian. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat dilihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pada masa kolonialisme. Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai bumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan pemerintah sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia Hindia Belanda ini mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan pemerintah sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian pada awal abad ke-20 diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonansi Pemerintahan Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Dan yang ketiga, pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Karena pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama. Pada pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata fakir miskin dipergunakan dalam pasal tersebut menunjukkan kepada mustahik zakat.
atau golongan yang berhak menerima zakat pada tahun 1951. Yang keempat yaitu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahap dan konsep atau baru ada tingkatan di kabupaten seperti di Jawa Timur. Karena itulah mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat bervariasi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pada masa reformasi. Nah, pada masa ini terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali mengulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali mengulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 5 tahun lebih diperjuangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek multiplier zakat. Nah, efek multiplier zakat ini atau efek penggandaan ekonomi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan berperilaku dalam ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin yang berakibatkan si miskin tetap tidak mampu berkonsumsi dan memenuhi kebutuhannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.